Kita lanjutkan untuk blok yang ketiga. Itu ada 5 panduan untuk layout supermarket. Bagi Anda mungkin suatu saat menjadi supervisor SPG, itu nanti ini bisa dijadikan panduan bagaimana supaya produk Anda nanti lebih bisa secara exposure bisa terlihat dan bisa diminati oleh pelanggan. Yang pertama adalah carilah benda-benda yang menarik, tinggi di sekitar pinggiran toko. Kemudian gunakan lokasi yang menonjol untuk item, impulse tinggi, dan margin yang tinggi. Jadi yang ditonjolkan mestinya barang-barang yang harganya tinggi, jangan yang murah-murah nanti diperlihatkan, yang tinggi disimpan, nanti pergerakannya nggak lambat. Kemudian distribusikan item daya ke dua sisi lorong dan bubarkan untuk menambah tampilan item yang lain. Jadi ada yang ditonjolkan. Kemudian gunakan lokasi pada akhir lorong juga yang kelihatan dari ketika orang berjalan dari lorong. Kemudian sampaikan misi toko melalui posisi yang cermat dari departemen spek. Nah, ini adalah contoh dari layout dari toko, di mana orang masuk dan keluar di kan suatu jalur supaya nanti semua orang terlewati dengan baik dan kelihatan. Jadi misalnya kelompok ini diary mic, ya, kemudian dinding, kemudian lab foto, ya, kemudian fast food di sini, kemudian ada bakery, ada makanan lokal, kemudian ada seafood, kemudian ada bir, ada ikan dan seterusnya. Jadi sehingga setiap pelanggan yang lewat akan melihat apa yang disajikan. Nah, kemudian dalam produk slot retail itu seringkali ada tempat-tempat tertentu yang memang dijual untuk pelanggan yang ingin membayar yang berbeda, yaitu agar produknya ditampilkan dengan slot produk mereka. Faktor kontribusinya adanya ruang yang tak terbatas, meningkatnya jumlah produk baru, kemudian informasi lebih baik tentang penjualan melalui penggunaan data pos, dan kontrol inventarisasi yang lebih dekat. Nah, ini adalah contoh details of dengan planogram, ya. Dengan 5 muka, gini menonjol sekali. Kemudian ini juga 3 muka, ya, ditonjolkan bagian-bagian tertentunya. Kemudian ada suatu service escape, jadi pelayanan yang sambil berjalan dengan cepat. Kemudian pengurus gudangan. Tujuannya untuk mengoptimalkan pertukaran antara biaya penanganan dan biaya yang terkait dengan ruang di dalam gudang. Kemudian memaksimalkan total bangunan gudang agar biayanya rendah. Kemudian di sini layout gudang itu juga bagaimana menghindari biaya handling atau pemindahan atau pengepakan dan sebagainya atau penanganan yang terlalu tinggi, di mana sebaiknya transportasi masuk tidak terlalu jauh, penyimpanannya juga, dan cara memindahkan material transportasi keluar masuknya. Kemudian peralatan kalau bisa ya tidak terlalu berat, tidak perlu pakai forklift, kemudian cukup dengan orang jangan digeser-geser. Nah, ini contoh untuk gudang untuk mobil yang cukup ringkas, ya.
Kemudian cross docking itu membongkar dan memuat material itu sehingga terjadi first in first out. Jadi ini misalnya inbound itu masuk, kemudian di situ ditata, kemudian keluarnya dari seberang, jadi dari tempat yang arahnya berlawanan. Kemudian random itu dari bebas. Nah, kemudian ada customizing, itu kita bisa seperti memungkinkan biaya rendah dan respon yang cepat dengan model perangkat lunak. Kemudian layoutnya seperti ini. Ini kantor ya. Kemudian ini pengepakan. Jadi ini masuk inbound, kemudian bergerak, dimasukkan, kemudian bisa keluar, kemudian staging atau dipekemakan untuk dikirim atau dikapalkan. Kemudian ini modelnya silang. Demikian untuk kuliah kali ini. Nanti yang lainnya silahkan dipelajari sendiri. Tentunya dengan waktu yang terbatas ini, saya kira semuanya bisa berperan dan nanti ada sesuatu hal bisa ditanyakan lewat jalur WA atau komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.